Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik juga ya, Bu. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang kepada Bu Jamini yang akan mengagendakan percakapan yaitu pra-observasi. Nah, jadi sebelumnya saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Oke, Pak. Siap. Baiklah, Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang berusaha dilakukan. Nah, mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi yang tak lain yaitu dengan tujuan sebagai persiapan awal sebelum berusaha melakukan kegiatan pembelajaran agar siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kelas yang berusaha mengajarkan. Oh ya, Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bu Samini. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Samini capai pada saat Bu Samini melakukan pembelajaran? Tentunya dalam suatu proses pembelajaran itu memang harus adanya tujuan pembelajaran karena dapat mengukur ya berhasil atau tidaknya pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa. Yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu siswa ya Pak ya, siswa itu mampu menjelaskan secara detail menggunakan bahasa sendiri mengenai pengertian 5 Asmaul Husna yang akan dipelajari dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nantinya juga dapat meneladaninya. Jadi baik ya Bu, tujuannya pembelajaran yang Ibu kata tadi yaitu tentang menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Keterampilannya nanti akan Ibu ambil dengan membuat kaligrafi tadi ya. Nah, dengan menghubungkan masa lalu atau masa kini atau yang masa akan datang bisa dimaknai yang bagaimana? Baik, untuk areanya berarti ada 2 area Pak yang akan menjadi titik fokus. Yang pertama itu area pengetahuan yang mana tadi sudah saya sebutkan bahwa siswa itu dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna yang 5 tadi, di antaranya yaitu Al-Qawiyyu, Al-Waliyyu, Al-Mumit, Al-Ba'is dan Al-Qayyum. Jadi 5 Asmaul Husna yang akan disampaikan nanti. Nah, saya ingin mendengar juga Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin bisa diterapkan itu baik dari strateginya maupun metode pembelajaran yang akan diterapkan nanti. Oke, dalam strategi pembelajaran nantinya saya menggunakan berdiferensiasi ya, yang mana di situ saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian saya menggunakan dan mempersiapkan media berupa infokus atau video pembelajaran terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran yang mana di situ akan saya gunakan metode kelompok atau diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu Samini terapkan itu dalam kelas tentu menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi dengan metodenya diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Begitu ya Bu? Ya. Nah, oke Bu, saya ingin bertanya kembali nih. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas? Tentunya media pembelajaran LKPD ya Pak ya. Kemudian berupa poster, kaligrafi yang sudah saya siapkan nantinya yang akan menjadi proyek. Kemudian video berupa nanti kita tampilkan video yang kita cari dari sumber YouTube. Kemudian juga laptop juga ya. Baik Bu. Jadi nah ini
kira-kira kapan Bu Samin itu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, dan kelasnya kelas berapa, serta jamnya? Oke, untuk jamnya itu jam pertama pada hari Rabu, kemudian tepatnya di kelas 5. Di hari Rabu tepatnya di kelas 5 di jam awal ya. Iya. Nah baik, jadi nanti di hari Rabu depan di kelas 5 pada jam pertama ya Bu, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Siap Pak, insya Allah siap. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan diskusi, bincang-bincang yang lebih lanjut ya Bu. Siap Bu? Insya Allah siap. Jadi saya dalam 1 minggu ke depan akan mempersiapkan. Nanti ketika sudah observasi, kita akan bincang lanjut yaitu pasca observasi. Oke Bu, sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Intinya dalam suatu proses pembelajaran itu perlu persiapan, persiapan diri, persiapan mental, dan tentunya persiapan anak juga. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya melakukan percakapan observasi. Sampai ketemu di observasi hari Rabu minggu depan ya Bu. Oke, siap. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya berkabar baik ya, dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali di kelas 5 yang luar biasa hebat, yang anak-anaknya selalu ceria. Dan sebelum mulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin ketuanya untuk berdoa yang khusyuk. Ya, sudah. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum.
Husna. Yang mana Asmaul Husna itu ada tujuannya. Ya, di bab ini ada tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari bab ini ya tentang Asmaul Husna ini, kalian diminta dapat ya mengartikan atau menjelaskan pengertian Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu ada 5. Yang mana Asmaul Husna keseluruhan itu ada berapa? 99. Dan Asmaul Husna itu sendiri apa artinya? Nama-nama Allah yang baik. Oke, Alif ulangi. Nama-nama Allah yang baik. Oke, nama-nama Allah yang baik. Di situ semuanya nama Allah yang baik. Ada 99 yang akan kita pelajari. Ada 5. Yang pertama Al-Qawiyyu. Kemudian yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi. Yang keempat Al-Muhyi. Yang kelima Al-Ba'is. Oke, siap. Karena kalian sepertinya belum semangat belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silakan kalian dipimpin dari dirijen maju ke depan dan semuanya berdiri. Indonesia tanah air beta. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta. Yang perlu diteladani, caranya itu bagaimana? Rajin belajar. Oke. Yang ketiga Asmaul Husna. Yang ketiga apa sayang? Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya apa? Memberi kehidupan. Lagi-lagi Allah, segalanya itu Allah ya. Allah itu Maha. Ya, silakan. Sudah mendapatkan semuanya dari Asmaul Husna tadi, ya. Silakan diwarnai dan dikerjakan semuanya bekerja. Dibuat seindah mungkin, serapi mungkin, sebagus mungkin. Iya, boleh diikuti, boleh, nggak boleh, yang penting kreasi kalian. Oke? Ya. Ini siapa? Semuanya bekerja, ya. Semuanya bekerja. Ini berarti ketika di sininya kita akan pelajari. Kan ada 3 loh. Tugasnya mewarnai. Tugasnya akan siapa dulu yang bekerja. Kemudian apa lagi? Jangan satu orang yang bekerja semuanya. Jelasannya. Jelasannya tadi yang dari Sudah siap semuanya? Coba diangkat hasil proyek hari ini. Oke, terima kasih semuanya anak-anak ibu yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
hasil proyek hari ini yaitu tentang al-mulki. Ya, silakan. Yang lain nanti boleh menanggapi, boleh bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami. Pengertian surah Al-Mulk artinya Maha memberi kehidupan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memberi dan mencabut kehidupan makhluknya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mulk, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar, berdoa, dan berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan ada kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, dari kelompok 1 silakan. Saya akan bertanya, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Mulk? Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rajin belajar, berdoa, dan berusaha. Terima kasih. Sama-sama. Boleh ibu bertanya? Contoh beribadahnya itu seperti apa? Sholat 5 waktu. Oke, sholat 5 waktu, kemudian Mengaji. mengaji, terus Bersedekah. bersedekah. Oke, tepuk tangannya meriah. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Selamat bertemu lagi di minggu depan ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan ya Pak Bu. Perkenalkan saya Di Sumarno Alhamdulillah 11 dari Kabupaten Tebo yang bertugas di SPB 29. Ya, bersamaan didampingi oleh Bapak Ali sebagai Sekretari. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan seperti ini kepada usaha. Nah, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada sehat ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali Bu tentang percakapan pasca observasi. Setelah observasi yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu sebagai kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan seperti siaran ini. Nah, baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kita ini terkait dengan jalannya proses yang telah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu? Alhamdulillah ya
itu berarti secara keseluruhan sudah berjalan lancar. Intinya dapat memotivasi diri saya dan anak-anak lebih semangat dalam belajar karena menggunakan media-media yang menarik seperti podcast dan video-video pembelajaran lainnya. Alhamdulillah ya. Jadi bisa cerita kembali Bu, area pengembangan yang bisa dilakukan serta langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang pada saat pembelajaran di kelas tersebut. Oke, untuk area pengembangan ya, yang mana dalam materi pembelajaran Asmaul Husna, areanya dalam keterampilan ya, tiga keterampilan dan pengetahuan yang mana siswa mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna yang dipelajari di situ ada 5, yaitu Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit dan Al-Manas. Dan untuk area keterampilan mengharapkan siswa dapat berpikir kritis dan kreatif. Kemudian dalam tahapan pembelajaran yang saya persiapkan, yang pertama tentunya saya menyiapkan belajar, kemudian membuat media dan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menggunakan model PJBR atau Project Based Learning, yang mana di situ kita membuat aksi nyata ya, berupa proyek-proyek yang di situ dapat meningkatkan dan memotivasi siswa untuk lebih aktif dan kritis dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya metode yang saya gunakan itu Pak, metode diskusi, kemudian tanya jawab dan jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sedangkan tahapan yang bisa dilakukan dalam membuat media, kemudian membuat media, menerapkan strategi pembelajaran yang bisa sampaikan seperti diferensiasi, menggunakan model PJBR, metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan tadi ya. Nah, menurut kami ini sejauh mana area pengembangan yang Ibu sama ini sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Menurut saya sudah berhasil, namun masih ada kekurangan. Karena kekurangannya itu masih ada beberapa siswa yang belum aktif, dalam artian masih pasif Pak. Karena mungkin hanya siswa itu yang berani tampil atau hanya siswa itu saja yang berani berkomentar tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi secara umum sudah berhasil ya Bu, dan sudah dilakukan dengan baik, berjalan sesuai yang bisa menerapkan tadi. Nah, menurut kita ini apa sih kekurangan ataupun mungkin ada kendala-kendala yang bisa dihadapi saat melakukan proses pembelajaran itu? Tentang kendala itu masih siswa yang belum aktif jadi ada beberapa siswa yang belum terlibat atau belum aktif, hanya mengandalkan menanyakan prosedur seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian dalam pembagian kelompok untuk kedepannya lebih bagi sama rata sesuai
dilanjutkan atau tidak ya Bu? Kira-kira kapan Bu melakukan tindak lanjut untuk rencana yang bisa saya? Terima kasih. Saya sampaikan atas jawaban-jawabannya ini. Mudah-mudahan apa yang bisa direncanakan ke depannya bisa secepatnya terrealisasi. Terima kasih. Mungkin percakapan kita selesai dari sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kerja Bu. Harap kepada Arif untuk memberikan tanggapan atas percakapan pasca observasi saya dengan bersama Jadi pasca observasi ini jadi nampak sekali Pak Sumarno itu dalam menerangkan dan sesuai dengan logika. Jadi ini adalah supervisi berpola pikir objek. Ya. Jadi Pak Sumarno sudah menanyakan kepada Ibu saya ini masalah tujuannya apa, terus identifikasi masalahnya apa, area yang dibahas apa, jadi pengembangan area yang dijelaskan tadi adalah pengakuan sama keterampilan ya, jelas di situ. Terus permasalahannya setelah terjadi pembelajaran berdedikasi, ternyata ada siswa yang kurang aktif dalam kelompok. Ya, kita sudah menemukan lah ya itu. Dan itu sudah memberikan solusi bagaimana anak yang kurang aktif dalam belajar itu tadi itu sudah solusi. Bagus sekali. Nah, sebenarnya sudah menanyakan di area identifikasi permasalahan dan rencana aksi ya. Untuk nanti tanggung jawabnya hasil akan yang dicapai nanti bagaimana itu sudah memberikan gambaran lah bagaimana solusinya anak yang kurang aktif kalau belajar. Terima kasih Pak Parno. Jadi Pak Parno sudah melengkapi alur kita tadi sesuai dengan alur kita yaitu tujuannya apa, identifikasi masalah apa, rencana aksi dan tanggung jawab. Terima kasih Pak Parno.